Baik, kita melangkah ke pembicara berikutnya. Ya, tolong di slide. Ya, pembicara berikutnya kami undang Bapak Dr. Sahyudin Saleh, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik. Beliau juga saya kira sudah tidak asing lagi. Beliau adalah spesialis hematologi onkologi di menyelesaikan dokter di salah satu universitas dan konsultan di universitas dan program dokter di universitas. Beliau juga aktif di beberapa organisasi termasuk yang baik. Untuk tidak membuang waktu lagi, saya silakan Dr. Sahyudin untuk membawakan topik yang kedua. Terima kasih Dr. Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Dimas Bayu atas kesempatan yang diberikan, dan terima kasih kepada PT Pfizer yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk membawakan materi hari ini. Oke. Tugas saya ini membawakan satu materi dengan judul Palbociclib as the first CDK4/6 inhibitor approved in Indonesia and its role of hormone receptor positive, HER2 negative, advanced breast cancer. Sebagai pendahuluan saya jelaskan tadi oleh Dr. Tuti bahwa breast cancer merupakan satu kanker yang sangat umum ditemukan di dunia dan juga di Indonesia. Kita melihat data dari Grobogan tahun 2018. Ini di Indonesia ini kita melihat bahwa breast cancer itu menduduki tumor nomor 1 ya pada semua jenis kelamin dan semua umur. Dan terutama pada wanita itu dia menempati urutan nomor 1 dengan angka kejadian sekitar 30,9%, diikuti oleh CA cervix. Nah, bagaimana data di dunia? Kita melihat bahwa breast cancer itu pada wanita menempati urutan pertama, ya, insidence sekitar 42,1% dan merupakan menempati angka mortalitas tertinggi saat ini di dunia sekitar 17%. Nah, kita mengetahui bahwa breast cancer merupakan suatu penyakit yang sangat heterogen, ya, yang bisa memberikan manifestasi klinis yang berbeda, gambaran patologi dan gambaran molekuler yang sangat berbeda-beda, sehingga pemeriksaan molekuler atau immunohistochemistry ini merupakan suatu gold standar untuk membedakan berbagai jenis subtipe dari breast cancer ini, dan nanti akan menentukan prognosis dan bagaimana terapi kita tergantung dari ekspresi dari reseptor tadi. Ini tadi sudah tertulis, sudah menjelaskan bahwa ada 5 subgrup. Yang pertama adalah luminal A, luminal B HER2 positif dan luminal B HER2 negatif, dan kelompok HER2 overekspresi dan triple negatif. Kalau kita lihat di sini bahwa luminal A dan B itu memiliki prognosis yang jauh lebih baik dibandingkan yang triple negatif, dan juga dia progresivitas penyakitnya itu lebih rendah yang luminal A dibandingkan yang triple negatif. Nah, kita lihat bahwa kita ketahui pertama bahwa penderita breast cancer yang metastasis itu merupakan suatu penyakit yang prognosisnya sangat buruk. Ya. Dikatakan bahwa 5 years survival rate-nya itu hanya sekitar 26,9%. Angka survive-nya dalam 5 tahun. Namun pada mereka yang ada ekspresi hormon reseptor positif dan HER2 negatif itu memiliki survival yang jauh lebih baik dibandingkan yang
triple negatif. Kita melihat bahwa pada wanita yang metastasis breast cancer, sekitar 20-30% itu ditemukan atau datang ke kita dengan stadium awal dan kemudian berkembang menjadi stadium lanjut dan bermetastasis. Apakah dia locally advanced atau metastasis disease. Dan ada sekitar 4-9% penderita itu bertemu ke kita pertama kali itu sudah dalam stadium lanjut, ya sudah metastasis. Di Indonesia angka ini jauh lebih tinggi, ya, terutama di Makassar ini jauh lebih tinggi, yang masuk ke kita itu rata-rata sudah bermetastasis. Nah, kita melihat bahwa dari subgrup ini 60% itu adalah yang tipe hormon reseptor positif HER2 negatif, sehingga banyak sekali clinical apalagi evidence, ya, banyak sekali penelitian ilmiah yang fokus untuk meneliti obat-obat yang kita berikan pada kelompok-kelompok dengan hormon positif dan HER2 negatif. Karena inilah yang paling banyak kita temukan di klinik. Nah, kita lihat data di Amerika, di US tahun 2012 sampai 2016 ini sampai 73% hormon reseptor positif dan HER2 negatif. Nah, kita lihat bahwa sampai saat ini pada metastasis breast cancer yang hormon reseptor positif ada 4 modalitas yang utama. Yang pertama terapi hormonal, ya, atau estrogen terapi, targeting terapi, di sini ada beberapa targeting terapi, ya. Kemudian ada juga kemoterapi konvensional dan best supportive care. Nah, kita lihat ini perkembangan dimulai pada tahun 1890 oleh Sir John Bateson. Ini Sir John Bateson ini pertama kali melakukan oophorectomy pada seorang penderita breast cancer yang inoperable. Jadi tidak bisa lagi dilakukan tindakan operasi. Sir John ini melakukan oophorectomy dan ternyata setelah dilakukan tindakan oophorectomy terjadi regresi dari ukuran tumor. Nah, pada saat itu diketahuilah bahwa pada breast cancer itu peranan estrogen itu sangat besar. Sehingga pada tahun 1950 itu ditemukanlah adanya reseptor estrogen oleh Elwood Jensen, ya, pada tahun 1980. Kemudian 20 tahun kemudian ditemukanlah hormonal terapi yang pertama kali, yaitu tamoxifen. Kemudian berkembanglah terus hormonal terapi, ada yang aromatase inhibitor di sini sudah ditemukan, ya. Anastrozol, letrozol, kemudian tahun 2000 ini exemestane yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Tuti. Kemudian tahun 2000 sekitar 2002 ini ditemukan fulvestrant, ya. Kemudian tahun 2012 ditemukan mTOR inhibitor, ya, everolimus, dan yang ini yang kita fokus saat ini yaitu ditemukannya CDK4/6 inhibitor, ya. Ada 3. Yang pertama sekali diperkenalkan adalah palbociclib, ini the first CDK4/6 inhibitor, kemudian ribociclib, dan yang terakhir ini abemaciclib. Kemudian berkembang juga suatu PI3K inhibitor, ya, alpelisib. Nah, kita melihat di sini apa yang kita bisa tangkap di sini bahwa sejak tahun 2000 pemberian tamoxifen itu ternyata sebagian besar terjadi resisten terhadap hormonal terapi setelah mengalami pengobatan selama 5 tahun. Sehingga di tahun 2000 ini sudah mulai diketahui adanya estrogen resisten. Sehingga timbullah penelitian-penelitian yang terbaru untuk memberikan obat-obat target terapi yang lebih baru yang saat ini adalah dengan pemberian CDK4/6 inhibitor. Nah, kenapa kita bisa memberikan atau mengoptimalkan terapi pada lini pertama? Karena beberapa penelitian kita melihat di sini, salah satu penelitian baik yang endokrin monoterapi ataupun kemoterapi, terjadi penurunan yang bermakna dari progression free survival dari first line ke second line. Kita lihat rata-rata yang first line itu 14 bulan, kemudian terjadi penurunan setelah terapi second line menjadi 3,8. Demikian pula pada kelompok-kelompok yang diberikan kemoterapi, sehingga disinilah menjadi bagaimana kita sebagai klinisi melakukan terapi yang optimal pada saat first line treatment ini. Kita sudah mulai memberikan obat-obat yang lebih baik, sehingga kita mengharap harapan hidupnya bisa lebih baik. Nah, kita lihat ini ada beberapa evolusi.
baik yang endokrin sensitif metastasis breast cancer, kita melihat bahwa tamoxifen cuma bisa memperbaiki progressive free survival itu 6 bulan, aromatase inhibitor 10 sampai 14 bulan, fulvestrant 16,6 bulan, dan kita lihat ini yang terbaru, kombinasi antara palbociclib dan letrozole atau ribociclib dan abemaciclib itu bisa memperbaiki progressive free survival sampai 24,8 bulan. Demikian juga pada breast cancer yang resisten terhadap endokrin. Pada metastasis breast cancer kita lihat juga bahwa exemestane itu cuma bisa sampai 3,2 bulan, fulvestrant lebih naik lagi 4,6, exemestane plus everolimus 7,8 bulan, fulvestrant bufalisib 6,9 bulan, dan ini yang terbaru ini di Paloma 3 ini, kombinasi antara palbociclib dengan fulvestrant ini ternyata akan meningkatkan progressive free survival sampai 11,2 bulan. Nah, bagaimana kita melakukan terapi yang terbaik pada saat first line treatment dengan memaksimalkan rapid dan durable respon dari Ibrance ya, Ibrance ini atau palbociclib. Nah, palbociclib adalah suatu the first CDK4/6 inhibitor yang mempunyai efikasi yang sangat bagus dan bisa kita mulai pada saat start pada pengobatan lini pertama pada breast cancer dengan hormon reseptor positif dan HER2 negatif. Indikasi palbociclib ini adalah kombinasi dengan letrozole yang indikasikan pada postmenopausal woman dengan hormon reseptor positif dan HER2 negatif pada mereka yang advance atau metastasis breast cancer sebagai terapi lini pertama yang berbasis endokrin. Nah, kita melihat di sini ASCO dan ESMO merekomendasikan pada penderita dengan hormon reseptor positif HER2 negatif advanced breast cancer, modalitas yang bisa kita berikan yang pertama endokrin terapi ya sebagai first line dan bisa dikombinasi dengan targeting terapi ya, salah satunya adalah CDK4/6. Kemudian kemoterapi bisa dilakukan sebagai lini pertama kalau terjadi suatu penyakit yang sangat luas ya, life threatening ya, ada visceral crisis yang sangat luas, maka kita bisa memulai dengan kemoterapi. Dan data yang terbaru yang direkomendasikan oleh ASCO dan ESMO untuk pemberian kombinasi CDK4/6 inhibitor plus aromatase inhibitor untuk meningkatkan progressive free survival. Nah, kita lihat begini, bahwa pada penderita metastasis breast cancer dengan hormon reseptor positif dan HER2 negatif dengan follow up selama 2 tahun ditemukan peningkatan median progressive free survival dengan pemberian CDK4/6 inhibitor dikombinasi dengan aromatase inhibitor. Nah, kita lihat bagaimana kerja, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Tuti bahwa ada 2 yang sangat berperan di sini pada pertumbuhan sel payudara atau kanker payudara. Yang pertama estrogen dan yang kedua adalah HER2 ya. Kita melihat di sini bahwa estrogen itu bisa kita hambat produksinya dengan pemberian aromatase inhibitor, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Tuti, bisa letrozole, anastrozole atau exemestane. Dan bisa kita menghambat di tingkat reseptor dengan pemberian tamoxifen atau fulvestrant. Dan bisa kita memblok di ikatan antara cyclin D1 dan CDK4/6 dengan pemberian palbociclib. Sehingga apabila kita berikan palbociclib, maka cyclin D1 dan CDK4/6 ini tidak akan berikatan dengan, akan menyebabkan retinoblastoma gene ini tidak akan berikatan dengan estradiol transcription factor sehingga proliferasi sel akan mengalami arrest atau penghambatan. Nah, kita lihat di sini bahwa ternyata pada breast cancer itu ditemukan adanya amplifikasi pada cyclin D3 itu sebesar 15-20% dan terjadi overekspresi cyclin D3 sampai 50%. Sehingga pada penderita breast cancer itu akan terjadi proliferasi sel di siklus sel yang sangat meningkat karena terjadinya amplifikasi dan overekspresi dari cyclin D1.
Nah, kita lihat di sini apabila siklin D1 ini mengalami overekspresi dan dia berikatan dengan CDK4/6, maka akan terjadi fosforilasi dari retinoblastoma. Apa yang terjadi kalau terjadi fosforilasi di retinoblastoma? Maka retinoblastoma ini akan mengikat estradiol transkripsi faktor sehingga terjadilah aktivasi dari proliferasi. Sehingga jika kita memberikan obat yang menghambat CDK4/6 atau selektif CDK4/6 inhibitor seperti palbociclib, maka siklin D3 tidak akan memicu terjadinya retinoblastoma ini mengalami fosforilasi, sehingga retinoblastoma ini akan mengikat estradiol transkripsi faktor sehingga E2F ini tidak dapat melakukan transkripsi gen sehingga tidak terjadilah proliferasi di siklus sel sehingga terjadi arrest di G1. Jadi tidak terjadi sintesis dan mitosis sel sehingga proliferasi sel akan menurun. Nah, kita lihat di sini bahwa kalau kita cuma memberikan obat-obat yang menghambat produksi estrogen atau yang menghambat estrogen reseptor, maka siklin D3 ini akan apabila kita memberikan obat yang menghambat estrogen reseptor, maka siklin D3 juga akan menurun sehingga fosforilasi juga menjadi inaktif sehingga proliferasi sel juga akan menurun. Sehingga kalau kita lihat sangat logis kita memberikan kombinasi obat antara CDK4/6 inhibitor dengan estrogen reseptor atau obat-obat yang menurunkan produksi daripada estrogen. Kita melihat di sini adanya potensiasi kombinasi antara obat yang bekerja di estrogen reseptor dengan obat yang bekerja di CDK4/6 inhibitor. Jadi kita mempunyai dua modalitas. Yang pertama blokade di hulu dengan cara menghambat produksi estrogen atau menghambat transduksi sinyal estrogen berikatan dengan estrogen reseptor. Yang kedua kita mempunyai modalitas di hilir dengan menghambat ikatan antara siklin D1 dengan CDK4/6 dengan pemberian obat CDK4/6 inhibitor sehingga proliferasi sel itu semakin menurun. Kita melihat ini data di sini bahwa dengan memberikan inhibitor di transduksi sinyal estrogen reseptor dan dikombinasi dengan CDK4/6 inhibitor akan terjadi potensial sinergi efek ya, dual action sehingga efek proliferasi atau pengurangan proliferasi sel akan semakin meningkat. Nah, kita lihat di sini satu data penelitian melihat adanya sinergisme antara tamoxifen dengan CDK4/6 inhibitor ya. Kita melihat ini konsentrasi inhibitor itu kalau dikombinasi antara palbociclib dengan tamoxifen ini jauh lebih tinggi ya dibandingkan dengan palbociclib sendiri atau tamoxifen secara sendiri-sendiri. Demikian juga ini konsentrasi indeks ya lebih tinggi pada kelompok palbociclib kombinasi dengan tamoxifen sehingga modalitas ini sangat baik sekali untuk lebih meningkatkan efikasi pada pasien. Nah, ini juga data kita melihat bagaimana dengan ukuran tumor. Kita melihat bahwa kombinasi antara palbociclib dan letrozole di sini terjadi pengurangan ukuran tumor itu sampai 13% regresi. Sehingga kombinasi ini jauh lebih baik daripada kita berikan secara sendiri-sendiri. Nah, bagaimana dengan efek samping? Kita melihat bahwa dua grup dari CDK4/6 inhibitor yaitu ribociclib dan palbociclib ini merupakan suatu CDK yang sangat selektif ya, selektif CDK4/6 dengan sangat minimal off target kinase sehingga efek sampingnya lebih kurang dibandingkan dengan abemaciclib. Kita lihat abemaciclib ini off target kinasenya lebih tinggi sehingga abemaciclib ini toksisitas terhadap saluran cernanya jauh lebih tinggi ya dibandingkan dengan kelompok ribociclib atau palbociclib. Untuk saat ini ada 3
CDK4/6 inhibitor yang beredar di pasaran. Yang pertama ini the first ya, yang pertama kali di-approve tahun 2015 adalah palbociclib. Kemudian 2017 FDA merekomendasikan abemaciclib dan tahun 2017 juga dikeluarkan ribociclib. Nah, ini ada suatu pivotal study yaitu Paloma 2, ini fase 3 study pada mereka breast cancer yang post menopause dengan estrogen receptor positif HER2 negatif advanced breast cancer. Kita melihat bahwa seleksi pasien ini adalah yang post menopause, hormon reseptor positif HER2 negatif, belum mendapat terapi sebelumnya atau telah mendapat terapi hormonal sebelumnya dengan free disease interval itu lebih dari 12 bulan ya, dilakukan RECIST, ECOG. Dirandomisasi satu kelompok diberikan palbociclib 125 setiap 3 minggu dan off 1 minggu dikombinasi dengan letrozole 2,5 mili setiap hari, dan satu kelompok diberikan placebo 3 minggu dan 1 minggu off dan letrozole 2,5 mg setiap hari. Kita melihat di sini ini data dasar demografi pasien baik yang kelompok pabloletro dan placebo letro hampir sama, baik dari umur, ECOG ya, visceral disease ya, hampir sama di antara kedua kelompok. Nah, bagaimana dengan progressive free survival? Kita melihat di sini bahwa terjadi peningkatan median progressive free survival pada kelompok yang mendapat palbociclib dikombinasi dengan letrozole dibandingkan dengan placebo. Kita melihat di sini terjadi perbedaannya pada palbociclib 27,6 bulan, sedangkan palbociclib placebo letrozole itu 14,5 bulan. Sehingga dari tabel ini kita melihat bahwa kombinasi palbociclib dan letrozole itu lebih superior dalam memperbaiki progressive free survival. Yang kedua kita lihat di sini pada minggu kedua ya, pada bulan kedua, jadi sekitar 8 minggu setelah terapi itu sudah terjadi perbedaan yang signifikan antara kelompok kombinasi palbociclib letrozole dengan placebo. Nah, bagaimana dengan efek progressive free survival pada kelompok dengan bone only disease? Jadi ada metastasis yang cuma di tulang. Kita melihat terjadi penurunan risk reduction disease progression itu sampai 59%. Ini kita lihat pada kelompok Ibrance ya atau apalagi palbociclib dan letrozole itu 36,2 bulan, sedangkan pada kelompok placebo ini 11,2 bulan. Nah, bagaimana dengan visceral crisis yang metastasis luas ya di visceral? Kita lihat dulu di sini sudah terjadi penurunan risk reduction sebesar 38% ya. Kita lihat ini pada kelompok Ibrance ini letrozole 19,3 bulan, sedangkan pada kelompok placebo letrozole 12,3 bulan. Jadi lebih unggul dalam progressive free survival. Nah, ini overall respon kita lihat baik pada semua pasien yang dirandomisasi atau pada pasien yang dapat diukur, baik overall respon rate atau clinical benefit rate ini jauh lebih bagus pada kelompok palbo-letro dibandingkan placebo letrozole. Nah, bagaimana dengan efek samping? Kita lihat efek samping hematologi itu ditemukan kurang lebih 15%, lebih 15% pasiennya. Kita melihat ini efek samping yang paling sering adalah neutropenia dan leukopenia. Ini sekitar 79,5 dan 39. Tapi yang sampai terjadi febrile neutropenia itu sangat kurang, sekitar 1,8%. Jadi sebenarnya masih tetap safe dan masih bisa diprediksi efek samping ini dan bisa ditangani dengan baik. Nah, ini efek samping yang lain, ya hampir sama lah, ada fatigue, nausea, arthralgia, alopecia ini yang paling sering kita temukan pada pasien-pasien yang mendapat palbociclib. Nah, summary dari Paloma 2, kita melihat bahwa kombinasi palbociclib letrozole dibandingkan dengan letrozole sendiri tunggal pada metastasis breast cancer hormon reseptor positif HER2 negatif, kita melihat efikasi ya progression free survival itu lebih bagus pada kelompok yang mendapat palbociclib letrozole dibandingkan yang letrozole tunggal ya. Overall response rate dan clinical benefit ratio jauh lebih baik pada kelompok yang mendapat palbociclib dan letrozole dibandingkan yang letrozole tunggal.
Nah, bagaimana dengan kelompok di Asia? Kita melihat di sini bahwa ternyata pada kelompok Asia dan non-Asia itu tidak ada perbedaan yang bermakna. Semua memberikan overall response rate yang sama baiknya, baik pada kelompok Asia maupun yang non-Asia. Nah, ini konklusi dari Paloma 2 bahwa setelah dipantau selama 37 bulan terjadi peningkatan median progressive free survival pada kelompok yang mendapat palbociclib dan letrozole dibandingkan placebo plus letrozole sehingga 27,6 bulan dibandingkan 14,5, dan juga terjadi peningkatan progressive free survival baik pada kelompok yang visceral metastasis atau visceral crisis maupun pada bone metastasis only. Ini terjadi peningkatan yang hampir sama. Dan di sini lihat bahwa menginterupsi atau menghentikan obat akibat adanya efek samping tidak akan berdampak pada prognostik pasien. Ini Paloma 2 bahwa palbociclib itu efek sampingnya terutama adalah neutropenia dan leukopenia. Tapi ini jarang sampai yang sangat berat ya. Febrile neutropenia itu hanya kurang dari 2%, atau sekitar 1,8% tepatnya di penelitian Paloma ini. Dan sehingga bisa dikatakan bahwa sebenarnya ini masih safe ya, diberikan untuk penderita-penderita breast cancer. Sehingga palbociclib plus letrozole ini menjadi first line treatment saat ini yang direkomendasikan oleh ASCO maupun ESMO untuk penderita breast cancer, hormon reseptor positif dan HER2 negatif advanced breast cancer. Nah, bagaimana real world ya? Kita melihat data di dunia mengenai CDK4/6 inhibitor di Amerika. Ini data dari Paloma, terjadi perbaikan progressive free survival ya sekitar 13 bulan. Demikian juga data dari Flatiron, terjadi perbaikan progressive free survival sampai 7,9 bulan. Nah, ini juga data kita lihat bagaimana dengan overall survival. Kita melihat terjadi perbedaan yang cukup bermakna antara kelompok yang mendapat palbociclib letrozole dibandingkan yang mendapat letrozole tunggal. Di mana kita lihat di sini data di sini bahwa penderita mendapat palbociclib dan letrozole itu terjadi peningkatan overall survival pada seluruh subgrup dalam penelitian. Nah, kita melihat bagaimana perbedaan antara ketiga kelas CDK4/6 inhibitor. Sebenarnya itu hampir sama ya, efikasinya hampir sama baik palbociclib pada Paloma 2 atau ribociclib pada MONALEESA 2 atau abemaciclib pada MONARCH. Ini hasilnya hampir sama. Efikasi dalam memperbaiki progression free survival dan overall survival pada penderita-penderita breast cancer. Kita melihat lagi perbedaan berikutnya, yaitu konsentrasinya ya, konsentrasi palbociclib dan ribociclib ini lebih lama ya, lebih lama berada di dalam darah konsentrasinya ya. Ini IC ini inhibitor concentration. Jadi efek inhibisi dari palbociclib dan ribociclib itu jauh lebih lama dibandingkan dengan abemaciclib. Makanya ribociclib dan palbociclib itu cuma diberikan once daily, sedangkan abemaciclib ini diberikan 2 kali sehari karena konsentrasi inhibitornya itu lebih kurang abemaciclib ini dibandingkan pablo dan ribociclib. Kalau kita melihat dari overall response ini, kita lihat hampir sama antara pablo dan ribo. Sedikit lebih bagus ini abemaciclib. Tapi kalau penetrasi central nervous system, maka yang pilihan kita adalah abemaciclib. Ini satu-satunya CDK4/6 yang dapat menembus sawar otak. Nah, bagaimana dengan toksisitas? Kita melihat bahwa toksisitas ini hampir sama ya. Neutropenia lebih bagus abemaciclib. Kemudian peningkatan AST, ALT atau peningkatan SGOT, SGPT itu lebih banyak pada ribociclib. Diare ini karena tadi abemaciclib ini off targetnya itu jauh lebih tinggi sehingga efek samping diarenya jauh lebih tinggi pada kelompok abemaciclib. Kemudian pemanjangan QT interval itu lebih banyak pada ribociclib, sehingga kalau kita lihat toxicity ini yang paling safe ini adalah palbociclib. Sehingga kita tidak perlu memeriksakan SGT, SGPT yang secara apalagi progresif ya. Tidak perlu kita pantau setiap hari peningkatan enzim hati dan tidak perlu kita melakukan EKG yang sering pada penderita dibandingkan pada kelompok yang lain.
sehingga bisa dikatakan bahwa palbociclib ini lebih safe dibandingkan CDK4/6 yang lain. Nah, ini juga efek toksisitas pada orang tua harus berhati-hati, paling sering neutropenia, diare, thromboemboli event, ya, quetiapolon. Pada pasien cardiac disease harus hati-hati adanya thromboemboli dan quetiapolon. Pada pasien dengan hepatic impairment hati-hati kita adanya gangguan transaminase, ya pada pasien komorbid juga harus berhati-hati. Kita lihat di sini monitoring selama first 6 siklus. Kita lihat di sini palbociclib cuma pemeriksaan complete blood count saja, ya. Sedangkan pada ini sekali harus kita EKG, ya, terus kita periksa elektrolit. Nah, pada siklus pertama kita periksa kontrol darah rutin pada hari pertama dan hari ke-14. Pada siklus kedua juga begitu. Tapi pada siklus ketiga cukup di awal kita mulai kemoterapi saja sampai selesai 6 siklus. Nah, ini kita lihat sediaan yang ada, ya. Ini rekomendasi start dosis 125. Kalau ada terjadi komplikasi bisa kita turunkan menjadi 100 mili dan bisa kita turunkan lagi 75 mili. Jadi ada 3 sediaan. Ini diminum, kita lihat diminum selama 3 minggu dan 1 minggu off. Sedangkan letrosolnya kita minum setiap hari, ya. Setiap hari. Nah, apa perbedaan di antara ketiga kelompok CDK4/6 inhibitor? Biaya, nanti mungkin dari pihak Pfizer yang akan melihat apakah dia lebih murah daripada kompetitor yang lainnya. Efikasi sama, semua kelompok hampir sama. Cara pemberian, saya lihat kalau palbociclib ini cuma once daily, lebih mudah dan lebih efektif untuk pasien dan lebih mudah diterima oleh pasien karena diberikan cuma 1 kali sehari, once daily, ya. Toksisitas leman tadi, monitoring lebih mudah pada obat-obat yang diberikan palbociclib. Toksisitas, bagaimana kalau terjadi neutropenia? Kalau grade 1 di bawah normal sampai 1000 tidak ada adjust dosis, tetap dilanjutkan. Kalau terjadi neutropenia grade 3 di mana kadar ANC 500 sampai kurang dari 100 tidak dilakukan adjust dosis, dilakukan monitoring lagi complete blood count 1 minggu kemudian, dan inisiasi untuk kemoterapi siklus berikutnya itu biasanya ditunda sampai kadar ANC sudah lebih dari 1000. Bagaimana dengan grade 3 neutropenia dengan kadar ANC 500 sampai 300 yang disertai infeksi dan fever, ya, maka palbociclib harus di stop dan inisiasi untuk siklus berikutnya kita menunggu sampai terjadi recovery naik sampai ke grade kurang dari 2. Setelah itu kita lanjutkan terapi dengan dosis yang lebih rendah, ya, ini lower dose, ya. Jadi kalau misalnya tadi kita pakai 125 maka kita pakai 100 untuk siklus yang berikutnya. Bagaimana dengan neutropenia grade 4 dengan kadar ANC kurang dari 500 maka harus di stop palbociclib. Harus menunggu kemoterapi berikutnya, siklus berikutnya sampai terjadi recovery, naik ke sampai grade 2, dan kita mulai dengan dosis yang lebih rendah. Nah, sebagai summary kita melihat bahwa dengan memberikan terapi kombinasi antara CDK4/6 inhibitor dengan letrozole, maka kita dapat memblok dari jalur hulu sampai ke hilir dari transduksi sinyal pada siklus sel. Nah, palbociclib adalah the first CDK4/6 inhibitor yang ada di Indonesia, jadi dia yang paling pertama diperkenalkan, ya. Dan dia bisa memicu inhibisi pada pertumbuhan sel di siklus sel. Nah, data dari Paloma 2 kita melihat bahwa terjadi peningkatan progressive free survival pada kelompok palbo dan letrozole dibandingkan pada kelompok letrozole secara tunggal. Ini juga real world evidence juga menunjukkan bahwa pemberian kombinasi palbo dan letro itu dapat meningkatkan progressive free survival dibandingkan dengan letrozole secara tunggal.
Nah, bagaimana efek samping? Efek samping daripada CDK4/6 inhibitor adalah neutropenia dan leukopenia. Tapi insidens untuk terjadinya febrile neutropenia sangat rendah sekali, kurang dari 2%. Sehingga adverse event ini masih bisa diprediksi dan bisa ditangani dengan baik. Ya. Sehingga saat ini palbociclib menjadi salah satu pilihan first line treatment pada penderita breast cancer dengan hormon reseptor positif HER2 negatif. Nah, ini ada program nanti mungkin dari pihak Pfizer yang akan menjelaskan lebih lanjut. Ini ada keringanan biaya untuk penderita-penderita yang akan kita berikan kombinasi antara palbociclib dan letrozole. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi kita sudah mendengarkan topik dari dua orang pembicara kita yang sangat menarik sekali. Yang pertama tentang hormonal terapi, yang kedua spesifik inhibitor. Jadi mungkin kita langsung saja masuk ke sesi kita yang ketiga, yaitu sesi diskusi. Mungkin jika ada pertanyaan, kami serahkan ke floor ya untuk bertanya. Oh, ini sudah dikirimkan ke kami pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin langsung saja, Dok. Boleh? Ya. Ya, silakan. Ini ada pertanyaan yang pertama untuk Dr. Tuti ya, dari Dr. Dwi Nawaludin. Mungkin sekalian dengan pertanyaan dari Dr. Mardiah ya tentang breast cancer pada laki-laki khususnya. Jadi yang pertama ditanyakan bagaimana pilihan obat terapi, kemoterapi khususnya bagi breast cancer, dan kira-kira apa yang mempengaruhi pada laki-laki itu bisa terjadi breast cancer, dan kenapa overall survivornya lebih rendah dibanding wanita. Silakan, Dok, mungkin, Dok. Terima kasih atas pertanyaannya, Dr. Dwi dan Dr. Mardiah. Kanker payudara pada laki-laki sebetulnya memang insidennya kecil ya, hanya sekitar 1%. Namun sering prognosisnya kurang bagus karena didapatkannya kebanyakan stadium 3 dan 4, karena memang mungkin laki-laki tidak seperti wanita sering raba-raba payudara, dan benjolannya pun tidak sebesar kalau perempuan, sehingga selalu sudah metastase dan sebagainya. Kalau hal-hal yang menyebabkan terjadinya kanker payudara pada laki-laki hampir sama. Yang pertama itu kebanyakan kalau laki-laki breast cancer itu ada family history. Family history. Yang kedua juga pengaruh estrogen. Cuman beda asalnya. Kalau pada laki-laki estrogen paling banyak berasal dari testis yang diproduksi oleh testosteron, dan begitu juga gen-gen yang lain pada laki-laki. Untuk mutasi itu BRCA1 lebih banyak, mutasi BRCA1 2, sehingga seperti tadi sangat berhubungan dengan family history. Tentang terapinya, dari penelitian-penelitian yang ada, kalau hanya operasi saja itu mempunyai overall survival memang yang lebih pendek ya, sekitar 33 bulan. Sedangkan kalau dikombinasi dengan endokrin terapi,
atau kemoterapi mempunyai overall survival lebih bagus. Di penelitian yang ada yang itu sampai 86 bulan, sehingga memang pada laki-laki terapi kombinasi lebih bagus, mau endokrin terapi atau kemoterapi, kombinasi kemoterapi kalau memang didapatkan stagingnya adalah high grade. Sedangkan untuk hormonal terapi, langsung ya, sedangkan untuk pilihan hormonal terapi seperti wanita, ternyata aromatase inhibitor itu lebih bagus daripada yang golongan SERMs atau spesifik estrogen reseptor modulator. Dikarenakan itu tadi asalnya estrogen pada laki-laki kebanyakan dari testosteron, dari testis, sehingga pemberian aromatase inhibitor itu menghambat hormon testosteron itu menjadi hormon estrogen. Itu. Mungkin itu Dr. Dimas. Ya, terima kasih dok. Kita lanjut saja ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan ke Dr. Sahyudin dari Dr. Wahyudi Pababari. Ini mengenai tadi di slide yang mungkin tadi dibahasnya oleh pemateri sebelumnya mengenai resistensi terhadap tamoxifen. Nah, pertanyaannya adalah untuk CDK4/6 inhibitor ini apakah bisa juga terjadi resistensi, dan kalau bisa terjadi bagaimana mekanisme dan bagaimana kita menyikapinya. Terima kasih dok. Ya, terima kasih. Jadi memang dari beberapa penelitian modalitas utama pada breast cancer yang metastasis yang sudah advance adalah hormonal terapi dan kemoterapi. Nah, penelitian menyatakan bahwa pada pemberian hormonal terapi, terutama pada tamoxifen, setelah diberikan 5 bulan itu biasanya sudah terjadi resisten. Sehingga pada saat itu diciptakanlah obat-obat yang baru yang bekerja di CDK4/6 inhibitor. Nah, untuk resistensi pada CDK4/6 inhibitor sampai saat ini itu belum ada penelitian yang melihat adanya resisten pada CDK4/6. Tapi kemungkinan bisa saja. Saya kira semua targeting terapi itu pada suatu waktu mungkin bisa terjadi resisten. Tapi untuk saat ini belum ada penelitian yang melihat adanya resisten terhadap CDK4/6 inhibitor. Beda dengan yang resisten terhadap estrogen, itu sudah lama dilaporkan. Sejak beberapa tahun yang lalu sudah dilaporkan adanya resisten. Nah, salah satu kalau terjadi resisten terhadap SMS-tan, maka salah satu pilihannya adalah kita switch ke aromatase inhibitor. Seperti itu. Lanjut dari pertanyaan tadi ini dok, dari Dr. Tiffany Anggraini, ini untuk Dr. Putih secara khusus mengenai kalau misalnya terjadi kita putuskan untuk switching dari tamoxifen menjadi aromatase inhibitor, apakah ini bisa langsung kita switch atau ada rentang waktu khusus, apakah pertimbangan tertentu? Silakan. Oh ya, terima kasih Dr. Tiffany. Jadinya kapan sih kita men-switch dari tamoxifen ke aromatase inhibitor gitu ya? Dalam hal ini adalah exemestane. Kalau dari evidence base yang ada, memang switch itu dilakukan 2 atau 3 tahun setelah pemberian tamoxifen. Tapi misalnya belum waktunya, ternyata intoleran atau efek samping dari tamoxifen itu sendiri yang tidak tolerable lagi, misalnya karena tamoxifen itu efek samping kandungan itu ya, kandungan itu sangat menonjol, misalnya menstruasi yang sangat banyak, atau tiba-tiba ada penebalan endometrium, itu bisa belum waktunya di switch ke aromatase inhibitor. Kalau aromatase inhibitor yang perlu dipertimbangkan adalah osteoporosis, fraktur patologis. Namun tadi di penelitian dikatakan bahwa apabila terjadi osteoporosis atau osteopenia itu bersifat sementara. Yang penting masih tolerable. Nah, itu untuk switch ke aromatase inhibitor dalam hal ini adalah exemestane. Ya, terima kasih dok. Ini mungkin tadi dokter sempat begitu masalah menstruasi ya, mungkin dan
sudah sudah pasca menstruasi pasca menopause ya. Iya. Kira-kira mungkin ada pilihan tertentu dok untuk pemberian hormonal terapi ini untuk penderita yang pasca menopause begitu dok. Oh iya, terima kasih untuk kelompok yang postmenopause dan hormonal reseptor positif. Pilihan utama yang terutama adalah aromatase inhibitor, karena untuk pada wanita yang sudah postmenopause, estrogen berasal bukan dari ovarium lagi, tapi dari jaringan lain seperti lemak yang paling banyak ya, lemak, hati dan sebagainya. Sehingga pilihan utamanya adalah aromatase inhibitor. Namun di penelitian atau di guideline NCCN juga di samping diberikan aromatase inhibitor bisa dikombinasi kalau memang dia masih paramenopause dilakukan oophorectomy. Dan di samping itu juga ada tempatnya untuk diberikan tamoxifen, sehingga di samping produksi estrogen itu ditekan dengan aromatase inhibitor, ikatan estrogen dengan reseptornya juga dihambat. Apakah dikombinasi dengan tamoxifen atau dikombinasi dengan fulvestrant. Bahkan ada di penelitian ada tempat untuk dikombinasi, bahkan di penelitian itu memperbaiki overall survival dengan CDK4/6 inhibitor. Terima kasih. Jadi saya kira di sini kita lihat bagaimana peranan multidisipliner terapi dalam kanker, bukan hanya kanker payudara mungkin, tapi dari keganasan-keganasan yang lain dok ya. Betul. Oke, betul, baik. Ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan. Ini ada cukup banyak pertanyaan dari Flor. Mungkin dari Dr. Marwan Febrian mengenai terapi hormonal, disebutkan ada efek samping terhadap hematologi, baik anemia, trombositopenia, neutropenia. Kira-kira bagaimana profilaksis dan bagaimana monitoringnya? Gitu dok. Silakan dok. Mungkin Dokter Tuti ini ya tentang hormonal terapi. Kalau hormonal terapi seperti tadi katakan di penelitian ya, kalau tamoxifen memang dia sangat berpengaruh di tromboembolisme. Di tromboembolisme itu tamoxifen sangat menonjol di situ, di samping gangguan ginekologi atau urogenitalia, sehingga profilaksisnya untuk pemberian endokrin ini nggak cuma kita memberikan endokrin terapi aja, tapi harus dimonitor panel hemostasisnya, PT, APTT, dan D-dimer tentunya yang penting, sehingga pada penderita yang diberikan terapi hormonal tetap kita lihat bagaimana status kalau terjadi hiperkoagulasi maka kita berikan juga antikoagulan. Begitu Dr. Dinis. Oke. Dilanjutkan dok ke Dr. Sahyudin. Ya. Pertanyaan yang sama mengenai komplikasi tadi, khususnya mungkin neutropenia pada palbociclib. Apakah kita tunda ataukah kita lakukan sesuatu? Tadi saya lihat sempat ada di slide 2 sebelum terakhir ada dok ya. Saya juga penasaran bagaimana pemberian growth factor untuk GCSF pada terapi-terapi ini. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi sudah dilihat bahwa sebenarnya di antara ketiga kelompok CDK4/6 inhibitor, maka palbociclib adalah yang paling safety, ya? Sehingga efek samping ke hati itu sangat kurang, efek samping ke pemancangan QT interval juga sangat kurang, gangguan elektrolit sangat kurang. Yang paling sering itu adalah tadi itu neutropenia dan leukopenia, sehingga perlu pemantauan yang ketat. Jadi dianjurkan pemantauan itu di siklus pertama dan siklus kedua itu dimonitor 2 kali setiap siklus, yaitu pada saat memulai kemoterapi dan hari ke-14 untuk siklus pertama dan kedua. Untuk siklus yang selanjutnya ketiga sampai siklus ke-6, maka monitoring itu cuma pada awal kita melakukan inisiasi untuk kemoterapi siklus yang berikutnya. Nah, terhadap efek samping sebenarnya sangat simpel. Kalau terjadi neutropenia grade 3-4, itu tidak ada penyelesaian dosis, tetap dilanjutkan. Tapi kalau ada febrile neutropenia, maka kita stop sementara
dan kita monitoring 1 minggu lagi dan kita lihat. Jadi bilang tidak perlu kita memberikan growth factor, kita tunggu saja karena biasanya tidak terlalu hebat. Sangat jarang sampai terjadi febrile neutropenia, cuma 0,8%. 1,8%. Cukup aman berarti. Iya, jadi kita lihat case by case. Kalau tidak ada yang mengancam, maka kita hold saja, kita stop, kita pantau sampai terjadi perbaikan yang tadi grade 3-4 naik menjadi grade 2 atau kurang dari grade 2, maka kita bisa memulai lagi kemoterapi siklus berikutnya dengan dosis yang lebih rendah. Misalnya kita kasih tadi 125, terjadi adverse event, kita hentikan sejenak, kita monitoring sampai ada perbaikan yang dari grade 3-4 turun menjadi grade 2, maka kita bisa mulai inisiasi kembali dengan dosis yang lebih rendah. Biasa kita pakai 100, kalau terjadi lagi, sama lagi kita hold dan kita turunkan lagi dosis sampai ke 75 mg. Kecuali kalau ada gambaran ke arah febrile neutropenia atau yang mengancam, boleh kita berikan growth factor. Tapi selama di beberapa penelitian itu sangat jarang terjadi, sehingga dengan menghentikan saja obat, maka sum-sum tulang akan mengalami perbaikan dan neutropenia akan membaik kembali. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Sahidin. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari tadi pertanyaan dari Dr. Junaidi tadi pertanyaan terakhir. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Dr. Amelia Lee. Siang dok, izin bertanya, kalau pada pasien dengan triple negatif, kira-kira terapi apa yang kita pilih? Mungkin kita lihatnya dalam setting early dan advance mungkin dok ya. Jadi mungkin Dr. Putri maupun Dr. Sahidin bisa memberikan komentar. Silakan dok. Ya, kalau yang triple negatif, kita sudah tahu tadi bahwa modalitas pada metastasis breast cancer itu ada 4 modalitas utama. Yang pertama hormonal terapi, terutama pada tumor-tumor yang mengekspresikan hormon reseptor. Ya, hormon reseptor positif ya kita bisa modalitas utama kita berikan hormonal terapi. Kalau misalnya progresivitasnya itu ringan, tidak ada tanda-tanda visceral crisis, boleh kita memulai dengan hormonal terapi. Tapi kalau ada metastasis krisis atau penyakit yang life threatening, maka kita bisa mulai dengan pemberian kemoterapi. Atau KI67-nya itu sangat tinggi, bisa kita mulai dengan pemberian kemoterapi konvensional. Kemudian yang ekspresi HER2, maka kita bisa berikan target HER2 ya, seperti trastuzumab ya, atau pertuzumab, ya, kita ada sediaan Herceptin atau Perjeta ya, dikombinasi dengan hormon kalau dia hormon reseptornya juga positif. Nah, yang dari masalah pada triple negatif. Pada triple negatif memang tidak ada terekspresi sama sekali marker ya pada breast cancer, sehingga semua target-target terapi tidak ada gunanya kita berikan. Sehingga pada triple negatif itu prognosisnya jauh lebih jelek. Nah, apa yang kita bisa berikan? Yang pertama adalah kemoterapi biasa. Bisa kombinasi Paxos ya. Bisa banyak sekali kombinasi-kombinasi obat yang bisa kita berikan, kemoterapi konvensional. Nah, ada beberapa literatur terbaru pada triple negatif bisa kita berikan imunoterapi, ya, obat-obat imunoterapi yang bisa memperbaiki survival pada penderita-penderita breast cancer hormonal reseptor yang negatif atau triple negatif bisa kita berikan. Jadi bisa kemoterapi dan imunoterapi. Terima kasih. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya mengenai pasien yang remisi kemudian kambuh lagi, bagaimana kita tata laksana selanjutnya? Apakah terapi hormonal saja kita lanjutkan kembali? Oh maaf, dan apakah terapi hormonal ini ada efek samping yang meningkatkan risiko kanker di daerah yang lain, dok? Dari Dr. Tuti mungkin ya, karena ini hormonal terapi. Iya, terima kasih. Tadi apakah terapi hormonal itu bisa menyebabkan kanker di tempat lain? Ada ya, karena salah satu tamoxifen merupakan golongan dari estrogen reseptor inhibitor, dan dia itu bekerja sangat tergantung dari jaringan organnya, karena estrogen reseptor itu ada reseptor alfa, beta ya, jadinya di salah satu sisi dia memang menghambat reseptor yang ada di kanker payudara untuk berikatan dengan
estrogennya, tapi di sisi lain seperti pada endometrium misalnya, ternyata pemberian tamoxifen itu menyebabkan terjadinya proliferasi atau penebalan endometrium yang akhirnya menjadi kanker ginekologi. Itu salah satunya, jadinya bisa ya. Terus kalau mengalami rekarensi misalnya sudah diberikan hormonal terapi tapi terjadi kekambuhan baik primer atau akhirnya terjadi metastase, maka dalam hal tersebut endokrin terapi harus dikombinasi dengan kemoterapi atau dengan modalitas yang lain, bisa dikombinasi dengan radioterapi. Kalau memang sudah metastase sistemik, maka diberikan dengan kemoterapi. Oke, terima kasih dok. Ya, nah ini kan kalau kita lihat dari topik hari ini, yang pertama terapi untuk IR hormonal reseptor positif, kemudian dilanjutkan ke CDK46 inhibitor ini. Nah, kira-kira kombinasi dari kedua terapi ini bisa diberikan nggak dok? Ya. Ya. Jadi justru dalam hal ini, dalam kesempatan ini antara peblosikrip dengan hormonal terapi itu sangat klop, ya. Sangat klop, sehingga saling crosstalk ya, karena terjadinya kanker payudara itu sebetulnya crosstalk antara karsinogenesis termasuk aktivasi reseptor estrogen berikatan dengan estrogennya maupun onkogen yang lain. Nah, pada kesempatan ini ternyata hormonal reseptor, ternyata estrogen reseptor yang teraktivasi itu melakukan crosstalk dengan CDK4/6, sehingga memang terapi dua-duanya sangat memperbaiki overall survival maupun progressive survival. Terutama pada penderita breast cancer yang HER2 positif, yang hormonal reseptor positif dan HER2 negatif. Terutama untuk yang advance. Terutama, ya. Makanya tadi pertanyaan sebelumnya, apabila terjadi remisi, kemudian kambuh lagi, itu kita sudah bisa mulai. Betul. Atau kita tunggu dia advance dulu, metastasis dulu. Mungkin komentar dok. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita lihat di beberapa penelitian, kita lihat tadi ada dua modalitas yang yaitu hormonal atau kemoterapi. Nah tadi kata Dr. Tuti, kalau misalnya terjadi relaps, sudah kita terapi dengan hormonal terapi 5 tahun atau berapa tahun terus terjadi relaps, maka kita bisa lihat tadi di patogenesis bahwa ada crosstalk yang begitu banyak ya, mulai dari estrogen reseptor, terus masuk ke transduksi growth factor ya, HER2, PI3K, cyclin D3 dan CDK4/6 inhibitor, sehingga dengan memberikan kombinasi modalitas kita akan memblok di hulu dan di hilir. Di hulunya kita blok dengan hormonal terapi, apakah yang menghambat produksi seperti tadi aromatase inhibitor, atau yang menghambat reseptor atau SERM, selective estrogen receptor modulator, atau selective estrogen receptor degrader ya, seperti apa tadi itu fulvestrant. Itu bisa dikombinasi juga dengan mTORC inhibitor, ribamipid, everolimus, bisa kombinasi dengan PI3K inhibitor ya. Jadi banyak sekali kita bisa kombinasi hormonal dengan targeting terapi, tergantung pilihan kita. Nah, untuk yang CDK4/6 kita lihat tadi di bagian slide yang keberapa itu, kita lihat bahwa pada breast cancer yang advance, hormon reseptor positif HER2 negatif, terjadi penurunan yang sangat signifikan dalam progressive survival dari first line treatment ke second line treatment. Terjadi sangat drastis penurunan progressive survival, sehingga ini bisa menjadi pilihan kita bagaimana pada saat awal terdiagnosis kita sudah mulai memberikan kombinasi antara hormonal terapi dengan kita bisa memilih apakah yang CDK4/6 inhibitor atau mTORC inhibitor atau PI3 inhibitor, bisa kita kombinasi sehingga bisa menghasilkan progressive free survival yang membaik sejak dari awal,
kita memberikan terapi. Demikian Dr. Dimas. Oke. Oke, terima kasih dok atas penjelasannya. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya dok, mungkin terkait kita lihat di sini ada sudah 251 partisipan. Saya yakin banyak dari sejawat yang mengikuti acara hari ini, juga banyak yang bertugas di layanan primer. Mungkin bagaimana peranan teman-teman di layanan primer khususnya, mungkin untuk pertama untuk deteksi dini, dan saja yang kedua saya tahu ini kedua terapi ini oral, ya diberikan oral saja. Jadi untuk kontrol, untuk melihat gejala-gejala efek samping itu mungkin bisa konsultasikan ke sejawat di layanan dokter keluarga atau layanan primer gitu. Mungkin ada masukan dari Dr. Sahyudin atau Dr. Tuti mengenai ini, dok. Silakan. Ya, mungkin nanti Dr. Tuti menambahkan. Jadi sebenarnya pada obat-obat targeting terapi itu untuk inisiasi terapi mungkin harus di kita ya, di hematologi, tapi untuk pemantauan pengobatan lanjut saya rasa itu bisa dilakukan di layanan primer. Kita tinggal memantau tadi darah rutin ya di awal, pertengahan, setiap siklus, karena obatnya oral. Nah yang kedua yang paling penting itu adalah bagaimana peranan dokter umum dalam mendeteksi dini penderita kanker, sehingga kita lihat tadi sebagian besar itu datang ke Makassar ini sudah dengan stadium lanjut. Kenapa? Karena motivasi, ya, edukasi di daerah pada penderita breast cancer itu masih sangat kurang. Sehingga banyak penderita breast cancer kita itu masih mencari pengobatan-pengobatan alternatif ya, menghabiskan waktunya ke beberapa terapi-terapi yang sudah menjamur saat ini, banyak sekali obat-obat macam-macam lah, yang jaket, ya, jaket, ada helm yang katanya bisa mengobati kanker, sehingga pasien ini kehilangan waktu, sehingga dia datang ke kita itu sudah dalam stadium lanjut. Nah, di sini peranan dokter umum bagaimana memaksimalkan edukasi, bagaimana memaksimalkan deteksi dini penderita-penderita breast cancer di daerah dan secepatnya merujuk untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Mungkin Dr. Dimas. Sebelum Dr. Tuti memberi tambahan terkait lagi obat-obat ini yang diberikan secara oral, kita tahu apalagi sekarang dari masa pandemi begini memang terbatas sekali pasien juga takut lagi datang ke rumah sakit. Saya kira obat-obatan yang diberikan secara oral ini sangat baik bagi ini. Cuma mungkin terkait COVID-19, mungkin bagaimana kelanjutan terapi, ini terapinya diberikan oral semua, apakah kalau misalnya terkonfirmasi atau ini tersangka COVID-19, apakah kita stop dulu, apakah kita lanjut terapi? Mungkin ada ini dok. Iya. Terima kasih. Tadinya menambahkan sedikit seperti Dr. Sahyudin katakan, betul ya bahwa teman-teman yang ada di pelayanan primer itu kita butuhkan dalam hal preventif ya, dalam hal ini adalah promosi. Promosi itu penting. Salah satunya tentu pencegahan sebelum terjadinya ada benjolan. Kalau deteksi dini sudah ada benjolan, sebetulnya itu sudah terlambat. Bagus memang preventif primer sebelum ada benjolan. Nah, itu bagaimana ya, lifestyle diperbaiki. Yang orang-orang yang sudah mempunyai history cancer, apalagi cancer payudara, maka anaknya harus lebih prevent lagi, lifestyle-nya harus diperbaiki, karena tadi salah satu estrogen itu dari lemak, misalnya kalau dia gemuk maka harus dikuruskan misalnya. Kalau dia misalnya pakai KB, jangan KB hormonal misalnya, itu adalah suatu promosi atau preventif primer. Sedangkan yang preventif sekunder, orang yang sudah pernah operasi kanker, maka harus lebih detail, lebih setiap saat harus raba-raba lagi ada benjolan apa tidak. Ya, jadinya untuk teman-teman yang di periode tentu promosi itu yang sangat kita harapkan. Dan selanjutnya tentu tadi yang dikatakan Dr. Sahyudin, terapi lanjut. Kalau sudah diberikan hormonal terapi, maka di samping melanjutkan terapi di daerah yang rumah sakit tipe B atau C, di samping itu juga monitor efek samping apa yang terjadi. Sedangkan di saat pandemi ini, salah satu rekomendasi ESMO ya yang
diberikan ke kita bahwa pada terapi kanker di saat pandemi sebaiknya memang dijarangkan siklusnya. Kalau bisa, kalau ada bentuk obat yang berupa oral adalah diganti yang berobat oral. Sehingga pasien itu sangat minimal mungkin kontak ke rumah sakit. Di samping itu juga peresepannya kalau biasanya 1 bulan, lebih dari 1 bulan. Walaupun harus dengan membuat proposal ya seperti yang saya lakukan, dan ternyata di ACC pasien itu kebetulan pakai hormonal terapi dan diberikan breast cancer, kebetulan ya diberikan setiap 3 bulan dia baru datang. Asal memungkinkan, dok, ya? Memungkinkan, kita bersurat ke asuransi, baru bahwa pasien ini usia lanjut dengan breast cancer stadium 4 dan masih panjang memerlukan hormonal terapi, mohon diberikan untuk resep setiap 3 bulan. Jadinya itu salah satu solusi selama pandemi ini untuk mengurangi pasien kanker itu kontak di rumah sakit, karena kita tahu kanker merupakan komorbiditas, salah satu komorbiditas yang gampang sekali terkena infeksi, termasuk juga infeksi virus COVID ini. Terima kasih Dr. Dimas. Oke, mungkin ada tambahan terakhir. Ya, tadi sudah jelaskan dengan Dr. Tuti bahwa selama pandemi ini dianjurkan untuk penderita itu lebih kurang mendatangi fasilitas kesehatan, sehingga pemantauan pengobatan dianjurkan di daerah masing-masing saja. Pemeriksaan laboratorium di daerah, nanti hasilnya atau keluhan-keluhan pasien bisa dikonsultasikan ke dokter dengan cara telemedicine. Jadi sekarang ini di era COVID ini telemedicine itu digencarkan. Rumah Sakit Wahidin juga sudah membuat telemedicine, jadi pasien itu untuk berkonsultasi tidak perlu datang ke rumah sakit untuk berkonsultasi, cukup di daerah dia melakukan pemeriksaan, mengirim hasil pemeriksaannya melalui telemedicine, dan dianjurkan tadi kalau bisa diberikan obat-obat yang oral yang bisa diminum di rumah. Itu saja Dr. Dimas. Oke, baik, terima kasih dok. Baik, sejawat sekalian yang mengikuti acara ini sampai akhir kali ini, saya kira ucapan terima kasih, kita sudah sampai pada akhir. Mungkin sedikit saya simpulkan atau summary untuk pertemuan hari ini. Yang pertama tadi telah disampaikan mengenai terapi-terapi hormonal terapi. Dalam hal ini aromatase inhibitor terpilih lebih baik dibandingkan hormonal terapi lainnya. Kemudian untuk pemberian spesifik inhibitor dalam hal ini CDK46 palbociclib itu mudah diberikan, jadi hanya sekali sehari, dan keduanya terapi ini oral sehingga juga mudah diberikan khususnya dalam masa pandemi ini, dan untuk advance itu kombinasi kedua terapi tadi merupakan salah satu pilihan terbaik. Saya kira itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para pembicara. Terima kasih kepada sponsor hari ini PT Pfizer yang sudah mendukung acara ini. Dan mungkin saya minta tolong di spotlight video saya. Ya, saya juga berterima kasih pada tim yang ada di sini. Mungkin kalau kita lihat gambarannya bagus sekali ya. Jadi kita menyulap bagian Departemen Ilmu Penyakit Dalam ya. Kita lihat, kita buatkan di sana ada green screen ya. Jadi kita tetap dengan protokol kesehatan. Jadi sedikit sekali yang hadir di sini, tapi mudah-mudahan bisa memberikan hasil tampilan yang terbaik bagi sejawat sekalian. Oke. Terima kasih tim. Ya, terima kasih sekali lagi untuk tim Departemen Ilmu Penyakit Dalam. Ada Dr. Wahyudi di sana. Oke. Saya kira kita tutup acara hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi sejawat sekalian. Saya tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Tetap sehat semuanya. Amin. Amin.